Halo semuanya, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga dalam keadaan yang sehat ya. Video kali ini adalah alur cerita dari drama Korea yang berjudul Catch the Ghost episode keempat. Tapi sebelum itu jangan lupa untuk subscribe channel ini karena subscribe itu gratis. Dan agar tidak ketinggalan update terbaru, jangan lupa untuk aktifkan tanda loncengnya. Dan jangan lupa juga untuk like, comment, and share video ini ya. Sekarang kita lanjut ke videonya. Ternyata surat yang Yoryung temukan adalah surat yang berisikan wasiat dari si pria yang kehilangan tas untuk istrinya, dan di surat tersebut juga tertulis bahwa ia diminta untuk menghilangkan nyawa seseorang. Ji Seok pun langsung menghubungi divisi kejahatan besar. Namun Yoryung mengancam akan menyebarkan berita mengenai Ji Seok yang mengajukan pinjaman jika Ji Seok tidak mau menangani kasus tersebut bersamanya. Akhirnya Ji Seok menyetujui. Mereka mulai mencari tahu siapa target yang dicari pria tersebut. Mereka berpikir bahwa targetnya adalah seorang pemilik toko walnut. Yoryung pun mulai mengingat kembali di stasiun mana toko walnut berada. Mereka pun menuju ke toko tersebut. Namun mereka mendapat kabar bahwa salah satu rentenir datang ke toko yang berada dekat dengan kantor mereka. Di saat yang bersamaan mereka melihat pria yang mereka cari sedang mengikuti bos dari rentenir. Akhirnya mereka mengetahui bahwa targetnya adalah bos rentenir. Namun mereka kehilangan jejak. Untung saja Ji Seok bisa meminta bantuan untuk menemukan pria tersebut. Ternyata pria tersebut telah membawa bos rentenir ke sebuah jembatan dan mengancamnya dengan pistol. Pria tersebut meminta agar bos rentenir melompat dari atas jembatan. Ji Seok yang datang meminta agar pria tersebut untuk turun, namun ia menolak. Ia mengatakan bahwa ia malu dengan apa yang ia lakukan malam ini. Ji Seok berusaha mengatakan bahwa tidak masalah jika sebagai kepala keluarga melakukan banyak hal untuk membahagiakan keluarga. Tidak lama kemudian Yoryung datang dengan memutar lagu kesukaan pria tersebut. Mereka pun berhasil membujuk, namun saat akan turun pria tersebut hampir saja terjatuh. Dan bisa diselamatkan oleh Ji Seok dan Yoryung. Bos rentenir dan anak buahnya bisa tertangkap dan dibawa ke kantor polisi. Ji Seok dan Yoryung pun kembali ke kantor. Yoryung menanyakan apakah Ji Seok tidak ingin naik jabatan. Namun Ji Seok justru bertanya mengenai tawaran Wo Hyuk yang meminta Yoryung untuk bergabung dengan divisi detektif metropolitan. Yoryung pun mengatakan bahwa ia akan tetap berada di kepolisian Subway. Mari dan Wo Hyuk masih terus menyelidiki kasus pembunuhan berantai yang terjadi. Ji Seok dan tim menghadiri acara pemberian gelar Duta Keamanan Subway kepada Kim Won Tae yang merupakan seorang petinju.
Yo Ryung yang mengantar Won Tae untuk mengganti pakaiannya mendengar suara teriakan dari dalam ruangan. Namun saat Yo Ryung masuk, Won Tae yang sedang bersama pacarnya mengatakan bahwa pacarnya terjatuh. Namun Yo Ryung melihat beberapa memar di badan wanita tersebut. Yo Ryung melaporkan hal tersebut kepada Ji Seok dan yang lainnya, tapi mereka tidak percaya. Akhirnya Yo Ryung memeriksa kamera CCTV yang ada bersama Ji Seok. Ternyata benar Won Tae memukul pacarnya. Namun saat mereka melaporkan kejadian tersebut ke atasan, mereka diminta untuk tidak melakukan apa-apa karena akan mencemarkan nama baik kepolisian. Ji Seok akhirnya meminta agar Yo Ryung fokus untuk menangkap belalang. Sedangkan Ji Seok pergi menemui komisaris. Komisaris mengetahui kasus yang Ji Seok selesaikan dan meminta Ji Seok fokus mencari belalang dan menyerahkan kasus-kasus lain ke divisi lain. Mari yang juga berada di dalam ruangan komisari memarahi komisaris yang ternyata itu adalah ibunya sendiri karena memarahi Ji Seok yang telah menyelesaikan kasus besar. Komisaris kesal karena Ji Seok memutuskan Mari tanpa sebab. Mari pun meminta agar Ji Seok untuk bergabung dengan divisi detektif metropolitan. Ji Seok justru teringat dulu ia menolak untuk diangkat ke divisi detektif metropolitan saat ibunya baru menderita demensia. Ia tidak ingin menangani kasus besar agar bisa sering pulang bertemu dengan ibunya. Ji Seok pun kembali menolak tawaran Mari. Ji Seok meminta semua anggota tim untuk mencari tahu mengenai belalang. Yo Ryung kembali ke kantor dan mengatakan kepada Ji Seok bahwa ia mendapat informasi alamat rumah belalang. Namun saat sampai Yo Ryung menyarankan agar mereka mengintai dari samping rumah. Ternyata rumah tersebut milik Won Tae. Ji Seok marah karena Yo Ryung membohonginya. Namun Yo Ryung tetap berusaha masuk ke dalam rumah Won Tae. Akhirnya Ji Seok membantu Yo Ryung. Saat sampai di dalam rumah ternyata Won Tae memukul pacarnya sampai berdarah. Ji Seok akhirnya membawa Won Tae ke kantor polisi. Yo Ryung berusaha agar pacar Won Tae membuat laporan. Namun ia menolak saat mendengar Won Tae memanggil namanya dan meminta maaf. Suho menemukan bahwa mantan pacar Won Tae dulunya meninggal dunia karena pendarahan otak. Namun kasus itu disebut sebagai kasus perampokan dan pencurian karena dompet dan cincin mantan pacar Won Tae hilang.
Yo Ryung ingat bahwa sebelumnya ia melihat pacar Won Tae yang sekarang menggunakan cincin yang sama. Apakah mereka bisa membuktikan keberadaan cincin tersebut? Lalu siapa sebenarnya belalang yang selalu melakukan pencurian di kereta bawah tanah? Sekian video kali ini. Jangan lupa untuk subscribe channel ini. Dan like, comment, and share video ini. Mohon maaf jika ada kesalahan. Sampai ketemu di video selanjutnya.